Sejak dulu, para leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia tidak dilahirkan secara acak. Hari lahir, pasaran, arah angin, serta gerak langit pada momen pertama seseorang menghirup udara, semuanya menggoreskan tanda takdir. Dan di antara semua weton, Pahing adalah salah satu yang paling sering disebut sebagai pemilik energi paling aktif, paling keras, dan paling bercahaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Orang-orang tua zaman dulu memberi sebutan tertentu untuk weton Pahing, pembawa sinar emas, weton narik pangan, dan dalam kisah yang lebih tua lagi disebut sebagai sang penjaga kelimpahan. Mereka percaya bahwa sejak baru lahir, pemilik weton ini sudah ditempeli cahaya tipis berwarna keemasan, cahaya yang tidak terlihat mata biasa, tapi sangat terasa oleh orang-orang yang peka terhadap getaran halus. Dalam hitungan primbon klasik, weton Pahing membawa unsur geni, api, dan angin. Perpaduan dua unsur ini bukan hanya menciptakan energi aktif yang sulit ditebak, tapi juga melahirkan kekuatan yang membuat pemiliknya selalu bergerak, selalu tidak betah diam, dan selalu punya dorongan batin untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Orang Pahing jarang puas dengan keadaan. Mereka cenderung mengejar sesuatu yang tidak semua orang berani kejar, dan itu adalah tanda pertama kelimpahan. Namun, energi utama Pahing bukan berasal dari keberanian, melainkan dari frekuensi rendah tapi kuat yang membawa daya magnet terhadap peluang. Dalam bahasa leluhur disebut, suara naluri Pahing, suara batin yang menarik kejadian baik ke arah mereka. Fenomena ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemilik weton Pahing mengalami kejadian seperti, tiba-tiba bertemu orang yang membuka peluang baru, mendapat tawaran yang tidak direncanakan, selamat dari kerugian besar pada detik terakhir, atau menemukan ide yang tiba-tiba muncul begitu saja. Di mata orang awam itu hanya kebetulan. Tapi menurut primbon, itu adalah tanda bahwa alam sedang bergerak mengikuti langkah orang Pahing. Leluhur juga mencatat bahwa weton Pahing memiliki garis takdir yang tidak linear. Dalam hidupnya, mereka sering mengalami perubahan mendadak, naik cepat, jatuh cepat, tapi naiknya selalu lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti ombak yang semakin besar. Inilah pola rezeki mereka, bukan datar, melainkan berlapis-lapis dan terus meningkat. Setiap kejatuhan mereka bukan tanda akhir, melainkan tanda bahwa energi mereka sedang disiapkan untuk lompatan berikutnya. Yang paling menarik, Pahing adalah salah satu dari sedikit weton yang memiliki apa yang disebut bebungah, anugerah bawaan dari alam gaib. Bebungah ini adalah daya tarik kekayaan, bukan kekayaan itu sendiri. Artinya, jika orang Pahing bergerak, peluang terbuka. Jika mereka berusaha, hasilnya 2 kali lipat. Jika mereka tersesat, mereka dituntun pulang. Namun jika mereka diam, bebungah itu tidak bekerja. Inilah inti kekuatan Pahing. Semakin dia bergerak, semakin besar alam semesta mendorongnya. Dan karena itulah sejak zaman kuno, banyak orang menyebut pemilik weton ini sebagai Wong Sing ditutuk dalan, orang yang dituntun jalannya menuju kemakmuran. Salah satu alasan utama mengapa orang Pahing diberi peluang lebih besar untuk menjadi kaya adalah karena karakter bawaan mereka yang sangat berbeda dari weton lainnya. Karakter ini bukan hasil latihan atau pendidikan, tetapi sudah terbentuk sejak lahir. Dalam primbon, karakter ini disebut watak warisan dino, sifat bawaan yang berasal dari hari dan pasaran. Pertama, pemilik weton Pahing dikenal dengan keberanian tepat waktu. Berani itu biasa, tapi berani mengambil keputusan pada saat paling menentukan adalah kemampuan langka. Dan orang Pahing memilikinya. Mereka seperti tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Mereka jarang mengambil risiko bodoh, tapi juga tidak takut ketika peluang besar muncul. Keseimbangan inilah yang membuat mereka sering menang dalam situasi kompetitif. Kedua, Pahing punya intuisi uang. Ya, ini istilah yang digunakan para ahli primbon lama. Mereka mencatat bahwa orang Pahing mudah merasakan arah rezeki. Bukan meramal, tapi bisa membaca tanda-tanda kecil, gestur seseorang, aroma situasi, peluang yang tidak kelihatan, perubahan kecil dalam lingkungan,
bahkan getaran orang yang berniat buruk. Dengan intuisi seperti ini, mereka jarang tertipu dan sulit dijatuhkan dalam dunia bisnis. Ketiga, mereka memiliki sifat gesit dan tidak betah stagnan. Orang Pahing jika terjebak dalam rutinitas yang datar, mereka merasa gelisah. Gelisah ini bukan kelemahan, tetapi alarm alami bahwa mereka harus bergerak. Justru dari kegelisahan itu muncul ide-ide besar yang bisa mengubah hidup mereka. Banyak tokoh sukses berweton pahing menciptakan peluang dari rasa tidak betah itu. Keempat, mereka dikenal cepat belajar dari kesalahan. Jika jatuh hari ini, besok mereka bangkit dengan cara yang berbeda. Mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan ini adalah formula kekayaan yang tidak dimiliki banyak weton lain. Kelima, orang Pahing biasanya punya aura kepemimpinan. Meski tidak selalu jadi pemimpin formal, orang lain cenderung mengikuti mereka. Cara bicara mereka tegas namun halus, cara berpikirnya runtut namun cepat, dan cara mereka menghadapi masalah membuat orang lain merasa aman. Sosok dengan aura seperti ini sangat mudah dipercaya, sehingga mereka sering mendapat tawaran kerja, bisnis, atau kerja sama tanpa dicari. Karakter paling penting adalah keteguhan hati. Orang Pahing mungkin terlihat santai, tapi ketika sudah menetapkan satu tujuan, mereka mengejarnya sampai dapat. Tekad keras inilah yang membuat peluang kecil pun bisa berubah menjadi keberuntungan besar. Gabungan semua karakter ini melahirkan sebuah kesimpulan yang jarang diketahui. Jika orang Pahing memulai sesuatu dari nol, peluang mereka untuk berhasil jauh lebih besar daripada weton lain. Inilah sebabnya banyak pemilik weton ini akhirnya menjadi kaya. Bahkan tanpa modal besar, tanpa koneksi besar, bahkan tanpa dukungan keluarga. Karakter mereka sendiri adalah modal utama. Dalam primbon Jawa yang paling tua, weton Pahing disebut sebagai Wong Sing dibuka lawang rezeki. Manusia yang pintu rezekinya tidak pernah benar-benar ditutup, meskipun terkadang terlihat seperti keadaan sedang berat. Ini bukan sekadar mitos atau kebetulan, melainkan pola hidup yang terus berulang dari generasi ke generasi. Garis rezeki Pahing tidak landai seperti orang pada umumnya, melainkan berbentuk gelombang, naik turun, naik tinggi, turun sedikit, kemudian melonjak lebih tinggi lagi. Para pinisepuh menjelaskan bahwa Pahing membawa tanda kelahiran energi gerak, sehingga rezeki mereka akan mengikuti prinsip, gerak itu menarik rezeki. Semakin banyak langkah, semakin besar kelimpahan yang mengikutinya. Bahkan jika orang Pahing bekerja pada hal yang sangat sederhana, energi geraknya menarik peluang dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak pemilik weton ini yang mengalami pola unik. Ketika kehilangan pekerjaan, tiba-tiba ada yang menawarkan usaha kecil. Saat rugi, justru muncul orang yang membantu tanpa diminta. Ketika mereka merasa terdesak, alam semesta seolah melunak dan membuka celah. Dalam primbon, pola ini disebut pitutuh langit, yaitu petunjuk halus yang datang pada saat paling diperlukan. Ini bukan kebetulan, melainkan efek dari bawaan weton yang beresonansi dengan energi penjaga rezeki. Orang Pahing biasanya mengalami firasat, perasaan ingin pergi ke suatu tempat, keinginan mendadak untuk menghubungi seseorang, atau rasa tidak nyaman jika berada dalam situasi yang salah. Saat mereka mengikuti firasat itu, hasilnya hampir selalu positif. Menariknya, garis rezeki Pahing bekerja seperti tarikan magnet. Contoh paling sering dalam hidup mereka, peluang datang melalui orang yang tidak dikenal. Rezeki mengalir melalui jalur yang tidak pernah mereka pikirkan. Pertolongan muncul di saat terakhir. Di masyarakat Jawa dahulu, hal seperti ini sering dianggap sebagai bukti bahwa Pahing dilindungi oleh campur tangan gaib. Bukan berarti makhluk halus memberi kekayaan begitu saja, melainkan mengarahkan langkah dan memudahkan jalan. Ada pula keyakinan bahwa orang Pahing tidak pernah benar-benar terjebak dalam keadaan buntu. Meskipun mereka bisa jatuh, mereka tidak pernah hancur. Bahkan kejatuhan mereka seringkali adalah panggung persiapan menuju fase rezeki berikutnya. Banyak orang Pahing yang justru menjadi kaya setelah mengalami kegagalan besar. Karena setelah jatuh, mereka biasanya menjadi lebih tajam, lebih berani,
lebih peka, dan lebih kuat. Leluhur Jawa menyebut weton ini sebagai wong sing digawa bali marang rezeki, orang yang selalu dituntun kembali menuju rezekinya. Itulah mengapa orang Pahing sering disebut memiliki garis rezeki panjang dan keras. Mereka bukan tipe yang bisa dihalangi oleh situasi. Selama mereka terus bergerak, selalu ada jalan. Dan justru ketika semua tampak tertutup, pada detik terakhir sebuah celah luar biasa muncul, seolah semesta menyiapkan panggung untuk kelahiran versi terbaik dari diri mereka. Garis rezeki inilah yang membuat pemilik weton Pahing berpotensi menjadi kaya, bahkan jika mereka memulai dari nol atau kondisi sangat sulit sekalipun. Dalam dunia primbon, setiap weton dipercaya memiliki penjaga gaib, sosok halus yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa, namun energinya terasa dalam perjalanan hidup. Weton Pahing adalah salah satu yang paling istimewa. Ia dijaga oleh sosok yang oleh leluhur disebut penggawa rezeki, atau siluman penarik uang dalam cerita rakyat. Meskipun kata siluman terdengar menakutkan, sosok ini bukan makhluk jahat, melainkan entitas penuntun yang menarik keberuntungan ke arah pemiliknya. Sosok penjaga Pahing digambarkan sebagai makhluk cahaya dengan aura emas, bukan gelap. Dia tidak memberikan kekayaan secara instan, tetapi melembutkan jalan, mempertemukan orang yang tepat, menghindarkan bahaya, dan mempercepat hasil dari usaha Pahing. Itulah sebabnya banyak pemilik weton ini mengalami rezeki yang ringan. Tidak selalu mudah, tapi terasa dibantu. Tanda-tanda bahwa penjaga rezeki bekerja biasanya muncul dalam bentuk kejadian-kejadian kecil tapi sangat menentukan. Tiba-tiba bertemu orang yang memberi peluang besar. Dagangan laris di hari yang paling sepi. Ide datang tepat saat dibutuhkan. Selalu ada orang yang menolong pada momen paling krusial. Orang Pahing juga memiliki daya tarik aneh. Mereka dipercaya secara natural. Bahkan ketika mereka tidak mempromosikan diri, orang lain tetap merasa nyaman bekerja sama dengan mereka. Ini bukan hanya efek karakter, tetapi pengaruh energi penjaga yang membuat aura mereka terlihat lebih jernih, lebih meyakinkan. Penjaga gaib Pahing menyukai pemilik weton yang bersifat tidak sombong, rajin bekerja dan tidak malas bergerak. Punya kebiasaan berbagi meskipun sedikit. Tidak meninggalkan doa atau rasa syukur. Ketika 4 syarat ini terpenuhi, energi penjaga semakin kuat dan aktif. Sebaliknya, jika orang Pahing malas, sombong, atau terlalu banyak menunda pekerjaan, energi penjaga menjadi lemah sehingga rezeki pun ikut melambat. Dalam tradisi Jawa, ada kepercayaan bahwa penjaga Pahing sering terlihat dalam mimpi berupa cahaya emas, sosok tinggi berjubah, bayangan yang berdiri di belakang, atau hewan tertentu seperti macan putih atau ular emas. Semua itu adalah simbol, bukan bentuk asli. Bentuk aslinya tidak bisa dipahami manusia. Yang terpenting adalah fungsinya, membuka jalan, menarik keberuntungan, dan menguatkan tekad pemilik weton agar tidak mudah runtuh. Karena dukungan dari penjaga gaib inilah, banyak orang Pahing yang kehidupannya selalu bergerak maju. Kadang lambat, kadang cepat, tapi jarang sekali berhenti. Semesta terasa lebih ringan untuk mereka, dan keberuntungan terasa lebih dekat. Maka tidak heran jika dalam banyak cerita turun-temurun, Pahing dikenal sebagai weton yang disukai makhluk cahaya. Sosok yang melimpahkan rezeki bukan dari dunia gaib gelap, tetapi dari sisi terang yang mendukung kerja keras mereka. Dalam ajaran primbon, weton Pahing dikenal memiliki energi gerak, sebuah kekuatan yang membuat setiap langkah pemiliknya terbaca oleh alam semesta. Itulah sebabnya ritual dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin oleh orang Pahing memberi dampak berlipat-lipat. Tidak perlu ritual berat atau laku spiritual yang rumit. Pahing hanya butuh ritme, niat, dan konsistensi, karena energi bawaan mereka sudah sangat responsif. Ritual pertama yang terkenal adalah suk rezeki pagi. Ini adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Orang tua dulu percaya bahwa waktu subuh hingga matahari baru muncul adalah waktu ketika energi rezeki Pahing paling mudah dipanggil. Caranya sederhana.
Duduk sejenak, tarik napas 3 kali, dan ucapkan dalam hati, "Aku narik rezeki, rezeki narik aku." Ucapannya sederhana, tetapi menjadi titik penyelarasan energi dengan getaran alam semesta. Banyak pemilik pahing yang melakukannya merasa bahwa hari mereka berjalan lebih lancar, lebih ringan, dan lebih penuh peluang. Ritual kedua adalah langkah pertama. Leluhur percaya bahwa orang pahing tidak boleh menunda. Bahkan jika belum siap, bahkan jika takut, langkah pertama tetap harus diambil. Ada kepercayaan bahwa setiap kali orang pahing bergerak, ada energi dari alam yang langsung merespons. Jika mereka menunda, energi itu mandek atau macet. Tapi jika mereka bergerak, walau langkah kecil, pintu-pintu baru langsung terbuka. Banyak cerita di desa-desa Jawa yang menggambarkan seseorang berweton pahing yang sukses besar, hanya karena berani memulai sesuatu secara tiba-tiba. Ritual ketiga adalah pembersihan energi Jumat Kliwon, sebuah laku yang diwariskan turun-temurun. Malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam bertemunya energi terang dan gelap. Bagi pahing yang memiliki aura emas, ini adalah momentum tepat untuk membersihkan aura dari energi yang menghambat rezeki. Bagi mereka, ritual ini cukup dengan mencuci tangan atau wajah, lalu mengucap syukur sambil membayangkan segala beban luruh seperti air yang mengalir. Apa yang membuat ritual-ritual ini kuat bukanlah kata-kata atau gerakannya saja, tetapi kecocokannya dengan sifat dasar pahing. Orang pahing selalu selaras dengan energi gerak, perubahan, dan cahaya. Selama mereka melakukan sesuatu secara rutin, alam merespons dengan membuka jalan yang lebih besar. Karena itu banyak yang merasa hidup mereka meningkat signifikan setelah melakukan ritual sederhana tadi. Bisnis lebih lancar, orang mudah percaya, hasil usaha lebih cepat terlihat, dan peluang datang dari arah yang tidak diduga. Selain ritual ini, ada juga kebiasaan penting lain, tidak menolak rezeki kecil, tidak menyombongkan diri saat mendapat keberuntungan, tidak meninggalkan sedekah walau sedikit, menjaga niat baik saat memulai sesuatu. 4 hal ini disebut sebagai pengikat emas, yaitu tali halus yang menghubungkan energi bawaan pahing dengan jalur keberuntungan yang sudah tersedia untuk mereka. Jika 4 hal ini dijaga, energi rezeki pahing tidak pernah putus. Ritual-ritual ini tidak membuat orang pahing kaya secara mendadak. Namun, ia membuka jalan sehingga setiap usaha yang dilakukan mendapatkan dorongan besar dari semesta. Dengan kata lain, ritual ini menghidupkan kekuatan bawaan yang telah dimiliki sejak lahir. Inilah sebabnya banyak pemilik weton pahing akhirnya menjadi kaya, bukan hanya karena bekerja keras, tetapi karena bekerja selaras dengan energinya sendiri. Dalam lintasan primbon Jawa, setiap weton memiliki siklus rezeki yang naik turun. Namun pahing memiliki pola khas yang berbeda dari weton lain. Polanya tidak datar dan tidak stagnan. Garis hidup mereka bergerak seperti ombak besar yang semakin lama semakin tinggi. Bahkan pada usia-usia tertentu, pahing memasuki apa yang disebut para leluhur sebagai masa emas, yakni periode ketika rezeki besar datang seperti air bah. Masa pertama terjadi pada usia 24-27 tahun. Masa ketika energi keberanian, intuisi, dan gerak aktif sedang berada pada titik puncak. Banyak orang pahing menemukan arah hidup pada usia ini. Pekerjaan tetap, bisnis pertama, relasi penting, atau peluang besar yang membentuk masa depan mereka. Pada fase ini, langkah kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Masa kedua jatuh pada usia 33-36 tahun. Ini adalah periode ketika karakter orang pahing telah matang, kesalahan masa muda telah diperbaiki, dan energi gerak mereka bertemu dengan energi stabil. Di titik inilah banyak pemilik weton pahing naik kelas. Jabatan naik, bisnis berkembang, jaringan meluas, dan stabilitas rezeki mulai terlihat jelas. Masa ketiga adalah fase paling kuat, yaitu usia 41-45 tahun. Ini adalah masa ketika energi bawaan pahing mencapai puncaknya. Leluhur menyebut umur ini sebagai puncak rezeki, ketika semua pengalaman masa lalu, keputusan tepat,
dan keberanian yang pernah diambil berkumpul menjadi hasil yang paling besar. Banyak pemilik weton ini yang baru merasakan kekayaan terbesar justru pada usia ini, termasuk kejayaan yang stabil, kehidupan keluarga yang mapan, hingga status sosial yang meningkat. Namun penting dipahami bahwa masa emas ini bukan takdir otomatis. Weton memberi potensi, tetapi langkah manusia menentukan hasil. Jika orang Pahing rajin bergerak, rajin mencoba, rajin belajar dari kesalahan, dan mau membuka peluang baru, maka masa emas ini akan menjadi sangat terang. Tapi jika mereka diam, takut, ragu, atau malas, maka cahaya masa emas hanya lewat begitu saja tanpa hasil berarti. Dalam primbon, ada istilah nabrak dalan becik, melewatkan jalan baik. Ini biasanya terjadi pada orang Pahing yang terlalu banyak menunda. Sebaliknya, ada istilah ketemu dalan rezeki, ketika seseorang tepat waktu mengambil keputusan besar di masa emasnya. Orang Pahing yang mengikuti naluri geraknya akan merasakan kehidupan yang terus meningkat. Bahkan jika mereka memulai dari bawah, Pahing tidak memerlukan modal besar untuk sukses. Mereka hanya perlu memulai, karena energi semesta akan membukakan jalannya. Bahkan pada usia tua, orang Pahing tidak pernah benar-benar jatuh. Ada keyakinan bahwa weton ini selalu diberi jaring keselamatan, yang membuat mereka selalu punya jalan untuk bangkit. Banyak cerita turun-temurun menggambarkan seseorang berweton Pahing yang pernah jatuh miskin, bangkrut, atau kehilangan segalanya, tetapi justru berubah menjadi sangat kaya di tahun-tahun berikutnya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari garis takdir Pahing. Jatuh untuk bangkit lebih besar. Hilang untuk menemukan yang lebih baik. Tersesat untuk diarahkan ke jalan yang benar. Itulah sebabnya banyak peramal Jawa mengatakan, jika Pahing bergerak, semesta bergerak. Dan jika orang Pahing memulai langkah hari ini, tanpa menunda, tanpa ragu, tanpa takut, maka cahaya masa emasnya bisa datang lebih cepat dari yang tertulis. Masa emas Pahing bukan sekadar ramalan, tetapi janji alam bahwa energi besar akan datang kepada mereka yang siap menyambutnya. Sahabat Nusantara, itulah rahasia besar yang selama ini jarang dibuka kepada orang luar. Bila kamu lahir di weton Pahing, atau punya orang terdekat yang lahir di Pahing, maka jangan biarkan ilmu ini hilang begitu saja. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tegaskan energimu dengan menekan tombol like sekarang juga. Dan untuk kamu yang ingin terus membuka pintu rezeki, keberuntungan, serta rahasia mistik Jawa lainnya, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Karena setiap video yang hadir di sini bukan sekadar tontonan, tetapi pembuka jalan hidupmu menuju rezeki tanpa batas. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga rezekimu lancar, pintumu terbuka, dan takdirmu semakin bersinar. Salam berkah dari saya. Wassalam.